Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Uang dan Moneter Islam, Konsep Larangan dan Instrumen Syariah. Mengapa moneter Islam itu penting? Sistem moneter Islam menawarkan pendekatan yang berbeda berlandaskan etika dan keadilan dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang. Memahami prinsip ini menjadi krusial. Ada beberapa, yaitu keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan etika bisnis. Keadilan sosial apa itu? Mendorong distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Stabilitas ekonomi menghindari praktik spekulatif dan berbasis utang yang berlebihan yang dapat menyebabkan krisis. Etika bisnis mendasarkan transaksi pada nilai-nilai moral, transparansi, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada konsep uang dalam Islam, bukan sekedar alat tukar. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, nilai intrinsik, alat transaksi, dan larangan penimbunan. Selanjutnya ada fungsi dan peran uang syariah dalam perekonomian. Uang dalam sistem syariah berperan vital dalam mendukung perekonomian yang adil dan stabil, berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali fokus pada akumulasi kekayaan melalui uang itu sendiri. Yaitu ada medium pertukaran, memudahkan transaksi barang dan jasa, mendorong investasi produktif, mengalirkan dana ke sektor real yang bermanfaat bagi masyarakat. Satuan hitung menjadi standar untuk mengukur nilai, menyimpan nilai, sarana untuk menyimpan daya beli, namun tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan. Selanjutnya ada larangan riba, pilar utama sistem keuangan Islam. Riba atau bunga tembakan yang diambil tanpa adanya risiko atau usaha yang sah dilarang keras dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah eksploitasi, memastikan bahwa kekayaan dihasilkan dari aktivitas ekonomi real, mencegah eksploitasi pihak yang membutuhkan, mendorong investasi pada sektor real, menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, dan menjaga stabilitas ekonomi dari gelembung spekulatif. Selanjutnya ada jenis riba dan dampaknya terhadap keadilan ekonomi. Riba fadl, pertukaran barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda. Di sana ada riba nasiah, penambahan pembayaran karena penundaan waktu pelunasan utang. Ada dampaknya yaitu menciptakan kesenjangan sosial ekonomi, menghambat pertumbuhan sektor real, mendorong spekulasi daripada instansi produktif. Selanjutnya ada instrumen moneter syariah alternatif bebas riba. Sistem keuangan Islam menawarkan berbagai instrumen yang memungkinkan transaksi dan investasi tanpa melanggar prinsip larangan riba. Ada beberapa, yaitu berbasis kemitraan, melibatkan bagi hasil dan bagi risiko dalam proyek investasi, berbasis aset real, setiap transaksi harus didukung oleh aset atau aktivitas ekonomi yang nyata, dan terakhir transparansi dan etika, mewajibkan kejelasan dalam akad dan mematuhi prinsip etika Islam. Contoh instrumen mudarobah, musyarakah, dan murabahah. Berikut adalah beberapa instrumen moneter syariah yang paling umum dan penerapannya. Mudarobah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian finansial ditanggung milik modal. Musyarakah, kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai proporsi modal atau kesepakatan. Murabahah, penjualan barang dengan harga yang telah disepakati. Ini keunggulan dan tantangan penerapan moneter Islam. Itu dia. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan prospek moneter Islam masa depan. Sistem moneter Islam menawarkan solusi berkelanjutan untuk tantangan ekonomi modern dengan fondasi etika dan keadilan. Potensinya untuk berkembang sangat besar.
yaitu potensi pertumbuhan minat global terhadap keuangan yang terus meningkat, kolaborasi dan inovasi, yaitu pengembangan produk dan layanan syariah yang lebih beragam. Yang terakhir, dampak global berpotensi menjadi model bagi sistem keuangan yang lebih adil dan stabil di dunia. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.